Kompolnas meminta Div Propam Polri dan Baris Krim Polri memproses etik sekaligus pidana 7 anggota BRIMOB penabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan secara beriringan. Hal itu disampaikan usai menghadiri gelar perkara di gedung Div Propam Polri. Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam mengatakan hasil gelar perkara disimpulkan bahwa terdapat pelanggaran kode etik profesi Polri dan tindak pidana terkait dengan pelanggaran etik dan disidang etik oleh Div Propam Polri dengan sanksi pemecatan, sedangkan pemidanaan akan diproses oleh Baris Krim Polri. Menurut Anam, langkah ini menjawab tuntutan keluarga almarhum Afan yang disampaikan langsung kepada Kompolnas dan Kapolri. Gelar perkara digelar secara tertutup pada pagi hingga siang tadi. Dalam gelar perkara ini, Div Propam mengundang pihak eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM. Salah satu yang juga penting di samping memang persiapan untuk memutuskan itu adalah juga direkomendasikan untuk mulai melangkah pada pemidanaan. Jadi tadi juga sudah ada teman-teman dari Baris Krim yang sudah menyiapkan manajemen pemidanaannya, penyidikan dan sebagainya. Terus karena juga ada putusan ini, semoga rekomendasi ini segera bisa dilakukan. Jadi langkah-langkah bagaimana pemidanaan itu berlangsung. Jadi ada 2 hal yang penting. Satu, dalam konteks kerangka etik, ya potensi besarnya adalah sampai level pemecatan. Terus dalam kerangka pemidanaan tadi memang disimpulkan ada potensi unsur-unsur pidana. Pemirsa, 7 anggota BRIMOB yang terlibat kasus tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan dijatuhi sanksi demosi hingga pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat PTDH. Afan meninggal dunia akibat dilindas mobil rantis BRIMOB saat mengantar pesanan di tengah aksi demonstrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan Div Propam Polri, 2 anggota dikategorikan masuk dalam pelanggaran berat. Keduanya, yakni Komandan Batalion Resimen 4 BRIMOB Polri, Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat, anggota Satuan BRIMOB Polda Metro Jaya. Sementara untuk 5 anggota lainnya masuk dalam kategori pelanggaran sedang berdasarkan hasil pemeriksaan. Mereka duduk di mobil bagian belakang sebagai penumpang saat terjadi insiden tersebut. Kelimanya adalah anggota Satbrimob Polda Metro Jaya, yakni Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Pelaku pelanggaran berat terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sementara untuk pelanggaran sedang diancam dengan tuntutan sanksi berupa mutasi atau penundaan kenaikan pangkat sesuai fakta di sidang kode etik profesi Polri. Untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat PTDH. Untuk kategori sedang dapat dituntut dan nanti keputusan sanksi itu ada di Komisi Kode Etik Profesi Polri. Macamnya adalah sanksinya patsus atau mutasi demosi atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan, dan itu semua nanti akan berdasarkan fakta-fakta di sidang kode etik profesi Polri. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Khairul Anam tidak hanya menyoroti sanksi etik kepada 7 tersangka, namun ada potensi pelanggaran pidana. Hal itu dinilai sangat penting untuk memenuhi rasa keadilan bagi keluarga Afan maupun bagi internal Polri sendiri sebagai pendekatan humanis. Kompolnas berjanji akan mengawal kasus ini hingga persidangan. Apakah ini cukup dengan sanksi etik? Saya kira memang ada problem pidana. Ya, sehingga tidak hanya soal sanksi etik tapi juga soal pemidanaannya. Jadi ini penting untuk kita semua agar memang seperti permintaan keluarga ini rasa keadilan bagi keluarga korban, namun demikian juga penting bagi internal kepolisian untuk lebih humanis pendekatannya, untuk lebih persuasif pendekatannya. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, kami akan kawal itu sesuai dengan permintaan keluarga korban, sesuai dengan permintaan komunitas ojol yang waktu kami di RSCM juga nemuin kami.
Keadilan bagi Afan tentu menjadi ujian transparansi dan keadilan bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia. Mengingat sorotan masyarakat tertuju pada sanksi yang akan ditanggung oleh 7 tersangka. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.